Ada yang bisa Mbak, dibantu? mau tanya kalau misalnya soal yang fitness kontrak terus dari stay out Nggak dengar aku bisa sayang, nggak? suaramu putus-putus. Oh, sekarang denger nggak? Gimana sayang? Halo? Kalau kontrak terus mau out gitu Mbak. Saya minta maaf suaramu putus-putus Mbak. Tak matiin ya. Soalnya suaramu Sinyalnya nggak ada putus-putus. sinyal. Iya. Sekarang denger nggak Mbak? Gimana? Ya, kalau misalnya finish kontrak pengen stay out ada nggak Mbak? Maaf, saya tidak ada stay out karena saya takut kemarin beberapa kasus itu polisi nyari orang-orang stay out jadi saya nggak berani karena itu masa? saya nggak berani. Mbak mau curhat pribadi bisa nggak Mbak? Bisa, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin. Langsung ke sana gitu loh. Maksudnya curhat pribadi mau kemana? Saya sekarang nggak ada di kantor. Tentang apa? Nggak ada di kantor. Nggak ada. Tentang? Pribadi. Ngerti? Maksudnya tentang apa basicnya aja? Soal pembulian. Pembulian? Kamu dibully gitu? Iya. Kenapa kamu sampai dibully? Difitnah, dibully. Difitnah, dibully? Iya. Kenapa bisa difitnah dan dibully? Masalahnya soal aplikasi, soal TikTok kan. Cuman masalahnya TikTokku udah nggak bisa dibuka kan, udah lama. Aku juga nggak terlalu post TikTok kan ya. Terus tahu-tahu difitnah, ada temen yang chat katanya, terus kasih tahu screenshotannya kan. Katanya aku yang bikin. Nah sedangkan aku udah lama nggak tahu TikTok kan, udah ada mungkin setengah tahun lah nggak pernah buka lagi kan, punya aku nggak bisa dibuka. Terus dari situ nggak pernah mau respon, aku takut kejadian yang nggak ada habisnya gitu, ntar berantem lah inilah, tak diemin mau ngelunjak lagi di Facebook. Pernah dulu yang tahun kemarin malah ibuku yang mau dibunuh. Apa hubungannya? Padahal aku nggak kenal aku. Itu sama-sama TKW Hong Kong atau Indonesia? Sama-sama TKW Hong Kong? Di sini. Iya. Kalau boleh tahu mungkin dia teman dekat kamu atau pasanganmu? Bekas mantan bojoku. Iya, aku sudah tahu itu. Karena aku kan sudah meramal ini. Bukan. Bercanda. Enggak bercanda. Saya bukan orang peramal. Gini loh sayang. Orang yang bisa menyakitimu lebih parah itu adalah orang-orang yang kamu sayangin. Orang-orang yang ada di dekat kamu. Kenapa saya bisa menerka itu? Karena tidak ada siapapun yang bisa menyakitimu. Dan kenapa dengan jelas? Karena dia kan tahu siapa kamu. Dan terus, dia tuh cari cara untuk menghancurkanmu. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Terus ya pasanganku sendiri ya pernah kena gitu. Kena hal kayak gitu. Sampai parah, sampai diobatin ya ke Pak Ustadz, ke apa semuanya, sampai udah alhamdulillah sekarang sudah kelar. Cuman ya ini ganggu lagi. Iya, karena dia tujuannya kan menghancurkan sayang. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menghindar dan berdoa. Karena udah Mbak, aku udah menghindar, aku telepon ngomong ke majikan kan, semuanya tak kasih tahu permasalahannya apa. Terus kalau ada apa-apa ya langsung poking aja gitu kan. Kalau misalnya main tangan apa gimana kalau. Nah terus dari situnya aku coba kamu menghindar. Aku udah menghindar berkali, kemanapun aku menghindar. Soalnya posisinya kalau diladenin nggak bakal kelar. Ya karena berarti ada dendam yang tak terselesaikan. Dan dendam itu tidak akan pernah selesai. Cara yang terbaik adalah diam. Aku tidak peduli kamu salah atau benar. Saat kamu salah atau benar kamu muncul, berarti kamu itu butuh pengakuan. Saya sendiri itu pernah tomboy. Saat bertengkar itu pasti parah. Cuman saya tidak akan mencari klarifikasi dan tidak akan mencari pembenaran. Nah di sini kenapa saya paksa kamu bicara langsung? Karena biar orang tahu. Nggak ada artinya bertengkar. Karena apa? Pertengkaran itu bukan cari benar siapa yang salah. Dua-duanya kalah. Kalaupun kamu benar, kamu kehilangan dia. Kalaupun dia benar, kamu benci dia. Benar nggak? Iya. Jadi intinya di hatimu sekarang itu ada emosi. Jadi kalau kamu sudah kelar dengan dirimu sendiri, maka semua akan selesai.
Tapi masalahnya kan kamu yang nggak kelar dengan dirimu sendiri, sayang. Aku sih dalam yang tahun kemarin udah kelar semua kan, udah nggak ada urusan lagi, nggak apa, udah mengakui saling satu sama lain. Di sini di pihakku aku mengakui kesalahanku. Cuman sekarang udah kejadian ini dipitnah, fitnah tuduhannya, buliannya itu sampai ya dibilang ke hati nusuk banget iya. Sedangkan aku dari sananya nggak pernah melakukan kesalahan yang terulang kemarin gitu, yang tahun kemarin nggak ada. Tenangnya sampai ke masjid, sampai kayak gimana ya. Mungkin udah tenang, cuman sekilas kepikiran lagi. Apalagi inget yang tahun kemarin sampai ngancem mau bunuh ibuku lah apa. Di situ juga udah lapor ke polisi kan, yang di Indo, pengacara yang di Indo, ditambah lagi KCRI butuh tanda tangan. Nah di situ udah kelar orangnya siapa, tapi ini rombongannya itu ikut-ikutan lagi. Itu malah minta aku yang soal aplikasi, katanya aku yang bikin, sedangkan aku aja artis aja gak pernah tak kepoin, apalagi mereka gitu. Gini loh sayang, seseorang yang balas dendam, seseorang yang benci itu akan cari kesalahanmu, dan itu tidak akan pernah berakhir. Apa yang perlu kamu lakukan? Diem, gagak, nuduli tunggak. Siapa yang kalah? Gagaknya. Tapi kamu merespon, itu berarti kamu itu cari pembenaran. Enggak, aku nggak respon sama sekali. Dan gini loh Dok, saya tak kasih tahu satu hal. Seseorang yang melakukan sesuatu tidak akan pernah memberitahumu. Paham? Jika orang telepon kamu mengancam, itu hanya ingin menjatuhkan mentalmu. Saat mentalmu jatuh, santet pun masuk. Tapi mentalmu gak kena, ya nggak apa-apa. Kalau memang waktunya mati, ya udah mati aja. Karena nggak ada yang bisa menghalang-halang itu. Hampir pernah tahun kemarin parah, hampir mau ketabrak 2 kali. Siapa? Itu pas di Subang. Siapa? Pas belanja. Siapa? Aku. Karena pikiranmu nggak tenang. Tapi sama zikir. Sampai udah pas zikir kayak gitu, itu udah hampir setengah tahun. Terus kalau keluarga untuk minta tolong semuanya, mecahin masalahnya udah terpecahkan semuanya kan, siapa pelakunya, siapa apa gitu kan. Yang udah ditutup semua, baru mau menginjak tahun baru ini diulang lagi, ada yang ngasih tahu apa gimana, sampai ada ya, sampai ke info Facebook kan, sampai katanya aku yang Gini loh, cari masalah, dipitnah lagi gitu. Gini loh Dok, kalau kamu terus mengikuti alur dia, maka kamu akan gila. Kamu kan ini toksit. Ini orang yang punya dengan sengaja ingin menjatuhkan kamu. Lepaskan. Udah tutup semuanya, aku hapus semua aplikasi sampai nggak mau tahu, Mbak. Bukan masalah menutup aplikasi. Siapapun yang ngasih tahu kamu, ada 2 tujuan. Tujuannya memberitahumu agar kamu hati-hati. Yang kedua, biar kamu tahu bahwa seseorang sedang mengincarmu. Gini loh Dok, tak kasih tahu satu hal. Orang mengancam itu gak berani melakukan. Aku ancam kamu, tak teleponin polisi. Ngapain ngancam? Kalau dia benar panggil polisi, datengin langsung. Paham? Jangan termakan. Bukan berarti menantang. Biarkan mereka. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu, ngerti nggak? Iku ngene. Oh iya dah, mosok. Jadi kamu jangan nambahi omongan lagi. Jadi kalau kamu dapat informasi, kamu loh sekarang dicari gini. Oh mosok. Biarlah aku yang salah. Yang nggak bener itu aku. Udah selesai. Jangan kamu tambahi lagi, karena dia itu memang sengaja memancing kemarahanmu. Engkau akhirnya cakar-cakaran, kampleng-kamplengan, jadi urusan polisi. Kan malu sayang. Iya, kayak ibaratnya mereka kan nggak tahu kehidupanku. Ibaratnya kan ini dari sebelah pihak pasanganku, yang dari mereka kan yang udah ada hubungan dulu. Mereka tuh nggak tahu aku siapa, dan ibaratnya tahu kehidupan seperti apa, tapi menggali terus dari situ, menghina sesuatu yang dulu yang mereka nggak tahu, cuma tahu dari orang lain. Sedangkan orang lain yang ibaratnya teman-teman yang dulu tuh udah nggak pernah kepo aku apa gimana, enggak. Tapi yang baru lihat di aplikasi langsung semuanya ya ditandai apa semua, nggak terrespon satu pun, sampai dicoret-coret muka aku apa gimana, dicolong semua video yang lama apa gimana, aku nggak respon sama sekali, nggak ada. Karena itu kan saya selalu bilang,
hati-hati dengan jejak digital. Kamu nggak bisa menghapusnya. Walaupun sekarang datamu sudah hilang semua. Ya apa yang perlu kamu respon? Nggak perlu respon, biarkan saja. Dan sekali lagi, orang-orang seperti ini itu akan terus. Karena dia itu jauh di belakangmu. Jadi dia akan mengejar dan menjatuhkanmu. Ngerti? Jadi tujuan dia itu biar kamu nggak tenang. Dengan curhatan ini masuk di YouTube sama di Facebook, kamu harus memperlihatkan pada mereka bahwa kamu tidak apa-apa. Paham nggak maksudku? Aku di sini nggak kayak tahun kemarin lah. Tahun kemarin ya drop banget ya mental sampai kayak gimana karena urusannya kalau sama orang tua aku lah gitu kan, diancam. Sekarang sama sekali aku nggak respon, nggak peduli, nggak ibaratnya ngerespon langsung ke Facebook lagi gimana, enggak sama sekali semuanya. Bukan, kamu gini loh sayang, dia tahu kelemahanmu sama keluargamu, makanya dia akan meneror kamu dengan keluargamu. Ngerti nggak? Jadi itu memang tujuan dia. Jadi kalau kamu bilang kalau orang tuaku yang disentuh aku marah, nah memang tujuan dia membuat kamu marah. Kamu lupa diri, akhirnya tukaran. Ngerti nggak? Intinya yang dinamakan tidak merespon itu total tidak merespon. Tidak peduli itu total tidak peduli. Dan menganggap itu adalah masa lalu. Sakit itu pasti. Dibully siapa sih yang nggak sakit? Nah dari situ kamu harus menebarkan kebaikan. Loh, aku nggak bilang kamu bersih banget loh. Aku nggak bilang kamu pinter banget loh. Aku nggak bilang bahwa kamu itu nggak salah loh. Pasti. Dua-duanya salah. Pasti ada salahnya. Pasti. Jadi bukan dia yang salah, bukan kamu yang salah, dua-duanya. Seperti tangan ditepuk, kalau bunyi itu dua-duanya. Tapi kalau kamu masih merespon atau kamu mengatakan bahwa kamu nggak apa-apa, tapi kamu melihatnya nginceng, berarti kamu tetap merespon sayang. Apa yang kamu pikirkan itu yang respon kamu. Makanya kalau respon kamu nggak aktif, mereka akan capek sendiri. Orang-orang toksik itu orang seperti itu. Karena dia pingin kamu jatuh bareng sama dia. Dan percayalah hubungan toksik itu tidak lama. Sekarang kan gitu pasanganmu kan gandengan sama orang lain. Nggak lama mereka akan putus. Karena mereka punya hubungan toksik. Di mana menjatuhkan orang lain itu suatu kebanggaan. Ngerti? Ya itu di TikTok pun sampai ya apa yang ngasih taunya juga ya teman sendiri kan, nggak ngasih tahu. Terus yang apa katanya kemarin pas ketemu kan temen mau dikasih tahu lagi, itu komenan yang orang lain ibaratnya tahu tapi sama-sama membuli yang nggak tahu sama sekali kehidupanku kan ya. Ya hak mereka dong, sayang. Benar. Kamu tidak berhak menghalang-halangi orang komen dengan media sosial yang pernah kamu up dulu. Yang perlu kamu pedulikan adalah menutup telingamu. Paham? Paham. Karena orang bisa ngomong apa aja, jangankan kamu yang nyata-nyata salah. Saya aja yang nyata-nyata bantu dipirang malahi orang. Loh, apakah saya harus menjelaskan pada semua orang? Bukan tugas saya. Ngerti? Begitu juga dengan dirimu. Kamu itu tidak punya hak untuk menjelaskan orang lain. Biar orang lain sendiri yang tahu siapa kamu. Yang kenal kamu akan tetap baik sama kamu, yang nggak suka kamu tetap nggak suka kamu. Paham? Paham. Nggak usah dipikir. Iya, kemarin juga temennya juga pas mau ngasih tahu, pas apa nggak mau aku ngasih tahu katanya, nggak usah ketemu, nggak usah apa, nggak diem aja katanya, nggak usah, pokoknya ujungnya diladenin berantem lagi, nggak usah, nggak ngasih tahu sama sekali. Di situ daripada tahu katanya nggak usah. Aku pun niatnya mau untuk ngebalas untuk apa, mungkin kalau jahat mungkin aku bisa, tapi aku niatku nggak ada kata kayak gitu, nggak ada sama sekali. Ngerti? Intinya sih seperti itu. Kalau kamu merespon dengan jelek, maka dia akan jelek. Tapi kamu ngerespon dengan baik, mereka akan mental sendiri. Ngerti? Nggak usah takut. Terus nggak usah takut, aku di belakangmu. Sampai aku pun ya gimana ya sama majikan pun, sampai aku nggak kepo, nggak apa dalam hal aplikasinya semua gitu kok. Merasa tuh aku sama pasanganku yang ganggu mereka itu. Ya karena intinya kamu lebih bahagia dari dia, paham nggak? Kamu itu lebih bahagia dari dia, makanya dia itu nggak rela. Ngerti? Dia itu pengen merusak kebahagiaanmu, jangan terpengaruh. Udah dia mau, biarkan. Ngerti?
Memang tujuan dia adalah merusak. Ingat ada dua hal, orang yang menghubungimu itu pingin tahu kehidupanmu atau pingin merusak kehidupanmu. Ya kamu sendiri yang tahu. Berarti kamu itu bahagia di atas dia. Dia itu di bawahmu. Ngerti? Jangan direspon, karena kalau kayak gini kamu akan bertengkar jambak-jambakan. Kamu bukan yang jambak-jambakan itu kan? Enggak. Enggak, aku enggak pernah jambak-jambakan, tapi 1 kali, 2 kali pernah. 1 kali pas itu masalah disiram air di mangkok sana 1 kali. Terus dari situ keduanya pas kita jalan mau ngambil barang dari temen, dikejar. Terus? Itu dikejar. Dia yang ngejar duluan, teriak-teriak. Dia yang ngejar duluan. Terus? Cakar-cakaran? Terus bilangin semuanya keluargaku lonte. Sedangkan dia tidak tahu aku tuh siapa. Kan kamu tidak perlu memberitahu dia, karena dia bukan siapa-siapamu. Kelihatan. Iya. Kenapa kamu harus butuh pengakuan dari dia? Kalaupun keluargamu lonte, apa hubungannya sama dia? Kan nggak ada hubungan. Kamu nggak makan minta dia? Bener nggak? Iya. Kalaupun keluargaku lonte, apa hubungannya sama kamu? Bener nggak? Kalaupun yang kamu katakan adalah bener, hubungannya sama dia apa? Enggak kan? Enggak ngefek kan? Enggak. Kecuali kamu balik marah. Loh, kalau saya dibilang keluarga saya lonte, iya lonte. Mau apa? Bapakmu mau beli tak? Tanyain sama dia. Jangan terpancing emosi. Kalau dia bilang mau lonte, oh iya aku pernah tidur sama bapakmu. Gimana? Enak? Ya, jangan direspon yang jelek. Dina orang itu jangan marah. Ngerti? Lah kalau kamu dibilang lonte terus kamu marah, bilang dia lonte balik, ya jelas emosi sayang. Loh saya dibilang teriak-teriak. Loh, ya biarin. Ya biarin, memang dia tujuannya untuk kamu marah. Lah kamu bilang, kamu lonte ya? Iya, mau beli berapa? Lah ya enak toh. Iya apa enggak? Lebih nyantai kan? Kalau dihina orang jangan merespon. Kalau dia kejar kamu, tanya, kamu lonte ya? Iya saya lonte. Selesai kan? Bener nggak? Tapi kan kamu nggak terima. Mau matiin rezeki. Duh. Dia tuh siapa? Bukan. Pertanyaannya adalah kalau dia bisa matiin rezeki, dia pasti bisa matiin rezekinya sendiri. Karena mematikan rezeki orang lain itu sedang mematikan rezeki sendiri. Paham? Jadi nggak perlu takut, nggak perlu risau, nggak perlu khawatir. Ngerti? Ngerti, Mbak. Jadi nggak usah takut. Kan udah aku bilang, kalau dia bilang kamu lonte, iya. Aku itu pernah tidur sama bapakmu, puas. Ibumu itu lonte, iya. Bilangin iya aja. Yang ngomong kan dia tuh sayang. Kalau dia bukan lonte, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Ngerti nggak? Karena apa yang dia katakan itu mencerminkan dirinya sendiri. Ngerti? Ngerti. Pencuri akan teriak pencuri, maling akan teriak maling. Lah kalau kamu menjawab balik, ya bertengkar no. Nah terus tahun yang kemarin kan masalah yang ini unek-unek gimana ya, perasaannya kayak perih ya. Yang tahun kemarin kan masalahnya ini pas kena apa ya, di kampungku kena bedah rumah. Jadi bedah rumahnya tuh dapat, mamaku kan janda gitu kan, jadi dapat. Sedangkan mamaku minta tolong bantuin lah gitu kan, bantuin harga 2 juta Indo. Nah situ aku pinjam ke temen karena belum gajian, itu beda 2 mingguan lah. Nah di situ karena mungkin renggang sama temen itu, karena aku punya pasangan gitu kan, dianya nggak suka sama aku karena ada pasangan baru. Nah di situ rame soal utang itu hanya $700. Situ $700 jadi diundur karena dipiralin gara-gara Facebook abal-abal, sedangkan nama yang masa lalu aku
Nah, di situ mereka mengakui ada 5 orang yang pakai Facebook itu. Tapi udah ketemu semuanya, dia cuma mengakui dia sendiri yang pakai. Sedangkan uang yang aku pakai, yang dipirali katanya aku utang, sebelum punya Facebook itu aku udah lunasin. Sedangkan yang diutangin itu adalah beli batu, harga dari pemerintah itu nggak dipakai. Sampai sekarang satupun batunya, nggak satupun. Sampai di sini rumahku yang belum jadi apa gimana ya. Namanya orang tua ya, kebutuhanku beda-beda gitu. Aku cukup orang tuaku yang tak bahagiain kepinginnya apa. Tahu-tahu dihina rumahku, katanya bekas bedah rumah apa gitu. Iya emang mungkin bedah rumah, tapi posisinya itu adalah aku emang orang nggak mampu. Tapi sesuatu dalam nggak mampu, aku bisa bangkitin orang tua aku sendiri dengan jeripaya aku sendiri. Sedangkan utang itu sama sekali nggak kepake, batunya masih utuh. Bukan masalah utuh atau tidaknya, kamu sudah utang. Dan masalahnya sekarang rumah itu bedah rumah atau enggak, hubungannya sama dia apa? Bedah rumah itu pas bedah rumah cuman butuh dana 2 juta. Nah, dari situ hanya untuk batu aja, yang lainnya udah lunas semuanya itu dari bedah rumah. Terus dari situ yang untuk batunya itu udah ada tapi nggak kepake ya. Utangnya itu pun sebelum dipakai itu udah lunas. Gini loh sayang, sekali lagi itu adalah kekhawatiranmu. Menurutku dia semakin main hati sama kamu karena mereka tahu kelemahanmu. Jadi itu kamu mudah sakit hati, mudah kecewa saat mereka ngukrek-ngukrek keluargamu. Kan udah bilang tadi, biarkan. Memang tujuan dia adalah menjatuhkan kamu. Kamu harus menunjukkan sama dia kalau kamu itu bahagia. Dia nangis, dia mau terluka, itu nggak ada hubungan sama kamu. Paham? Tujuan orang ada 2, menjatuhkan atau mengingatkan. Tapi tak dengar mulai tadi, dia ingin menjatuhkan kamu dan kamu terpengaruh. Makanya kamu stres sendiri. Loh, keluargamu miskin, keluargamu apa, kan nggak ada hubungan sama dia kan? Kalau keluargamu kaya, kamu nggak mungkin jadi pembantu di Hong Kong. Iya. Bener ya? Iya. Loh, ya udah loh. Ya dia bilang kamu miskin, iya saya miskin. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia menghina kamu, ibumu pelacur, kamu pelacur, berarti kan dia sendiri. Itu kan ucapan dia. Terus dia bilang kamu itu orang miskin. Sebenarnya kan bukan kamu, dia yang ngomong kan? Karena orang ngomong seperti itu sebenarnya dia sendiri yang melakukan. Kalau hatinya bersih, dia nggak akan ngomong seperti itu. Makanya kalau kamu membalas sama dengan dia, berarti hatimu sama-sama kotor. Ngerti? Bukan dia, menurutku itu kamu. Kalau dia menulis status di Facebook dan kamu merespon, kan dia senang, kan memang tujuannya itu bikin kamu galau. Itu yang pertamanya pakai Facebook yang dengan masa laluku, pakai fotonya, aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang penting Terus satu hal, kamu tidak melakukan. Aku pernah membalas sesuatu dalam Facebooknya siapa, tapi selain mengakui ke orang itu ya, yang satu itu udah mengakui. Tapi di situ lagi diomongin sampai yang namanya masa laluku diomongi. Kamu itu kena baper dirimu sendiri, sayang. Kan saya sudah bilang, masa lalumu sudah. Kalau dia mau ungkit-ungkit, lepaskan. Memang dia sengaja untuk menjatuhkanmu. Paham? Paham. Kamu nggak bisa damai dengan dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa lepas dari mereka. Masalahnya bukan di mereka, masalahnya ada di kamu. Ngerti? Kamu nggak bisa menyalahkan mereka, wong kamu sendiri aja nggak bisa move on. Sampai video ini hampir setengah jam, kamu nggak move on, tetap kamu yang salah menurutku. Kalau kamu move on, lepaskan. Selesai urusannya. Jadi siapapun yang pakai Facebook kamu yang lama, video-video yang lama, akan tenggelam oleh waktu. Ngerti? Iya, sedangkan itu tuh mereka tuh bukan masa lalu, ibaratnya bukan mantanku atau bukan masa laluku, tapi dia adalah orang yang kenal, yang nggak suka aku dengan pasanganku. Ya biarkan saja. Sedangkan mereka punya pasangan. Paham nggak saya ngomong sekali lagi tujuan dia ingin menjatuhkanmu? Jadi kamu mempertahankan seperti itu, sebenarnya kamu mempertahankan egomu. Kamu tidak melepaskan dirimu sendiri. Ngerti? Lepaskan mereka. Siapapun itu yang di belakang layar, lepaskan.
Nggak ada hubungan sama kamu, lepaskan. Kamu yang harus berdamai dengan dirimu sendiri. Ngerti? Oke. Kamu harus bisa melepaskan. Nomormu tak catat di sini. Ntar kamu tak hubungin ya. Oke. Ojo cakar-cakaran lo, inget pesanku lo. Aku sama pasangan gak pernah cakar-cakaran aku. Iya, sama musuhmu cakar-cakaran. Hah? Niatnya aku juga gak mau sampai kayak gitu apa gimana tuh nggak ada niat, jangan sampai. Tapi tak terawang kamu pernah cakar-cakaran loh. Itu yang dulu tahun kemarin itu. Nah makanya kan aku bilang, aku ini punya ilmu perdukunan sekarang itu. Jadi aku bisa nerawang kamu pernah nyakar orang. Kok dibilangin lo nggak percaya? Aku yang nyakar, dia yang duluan ya tak pegangin lo sekalian. Loh, makanya kan cakar-cakaran bener apa salah? Mungkin ini dukun kok dilawan loh. Cuman dia yang mikir. Iya, pokok intinya kamu itu terjadi pertengkaran, wis. Iya itulah. Wong di rumahku ini sekarang tak bakari dupo nek sak ton, makanya aku itu tahu. Ngerti ra? Wes nyantai, enggak usah mikir sing aneh. Pengennya tuh mereka nggak ganggu, stop gitu, udah enggak inilah. Sayang, apa ya? Sayang, setan itu nggak akan mungkin nggak ganggu loh. Karena dia ingin kamu sekalian jadi setan mah. Ngerti nggak? Nggak mau aku. Lah makanya kalau kamu nggak mau jadi setan, diem, baca doa. Kok malah kamu pengen balas setan? Dia itu cari pengikut untuk sama-sama saling membenci, itu tujuan dia. Wis diomongi bolak-balik tak antemi lho bentar kamu ya. Hah? Malah guyu wong mari nangis kok malah guyu. Dupa aku mentek lho. Tadi mau nangis kok malah dibuat guyu kok. Lho lah kamu yang salah, wong aku ya gak guyu kok, kamu yang guyu kok. Makanya hidup ini dibuat nyantai aja. Kamu kira Miss Yuni ini nggak ada yang benci? Loh ya banyak yang benci. Ada yang menghina saya, ya saya bilang iya betul. Miss Yuni ini golek duit betul. Miss Yuni ini jahat betul. Kan sih ngomong kesel kan lo? Iya benar. Mau selalu direspon kamu itu. Jangan merespon, ngerti? Oke. Ya wes, tak catat nomormu, gue tak hubungi ya. Oke lah. Mbak. Oke, bye-bye. Ya, bye. Jadi semua itu tergantung dari respon kalian. Saya sudah bilang, saya tuh agak guyon ya. Tadi saya itu nggak punya ilmu dukun, saya itu nggak punya guyon dok. Jadi kalian itu harus tahu bahwa seseorang itu memang ada sengaja yang ingin menjatuhkan, ada sengaja ingin menghancurkan kalian. Kalian sendiri itu jangan ikut dalam arus permainan mereka. Jadi kalian harus menentukan arus permainan kalian sendiri. Jadi kalau kita tidak ada rencana dalam hidup kita, maka kita akan jatuh di rencana orang lain. Makanya nggak tahu sudah berapa lama saya mengingatkan kalian semua bahwa hidup ini adalah permainan jika kamu mau bermain, tapi hidup ini adalah kenyataan saat kamu berani menghadapi kenyataan. Ngeluh memang kalau menghadapi teman-teman, apalagi orang-orang yang pernah dekat, apalagi mantan. Saya gini loh, cuman satu prinsip aja. Kalau seseorang yang pernah bareng, pernah bercinta bareng, dan saat putus dia tidak ada hentinya menghina kita, sebenarnya dia masih jatuh cinta sama kita. Tapi jika seseorang sudah pisahan dan kita saling mendukung satu sama lain, itu sebenarnya the best part. Itu adalah dukungan satu sama lain. Tapi saat pasangan itu saling menjatuhkan satu sama lain, sebenarnya mereka pingin balikan tapi malu. Ayo komen di sini yang pernah balikan. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin menjatuhkan atau menghina orang lain karena saya selalu berpikir bahwa gedek kecemplung kalian timbang golek anggur balen. Itu prinsip saya. Jadi saya pun tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa ya. Barisan para mantan saya tuh, saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Jadi saya pingin tetap baikan sama mantan. Walaupun akhirnya pada akibatnya ya gedek kecemplung balen, kalian itu mau timbang golek anggur balen. Ini prinsip saya. Saya lebih baik berteman dengan mantan saya daripada saya harus membenci dan menyakiti dia. Karena mantan saya adalah barisan yang terindah buat saya. Dan kebanyakan dari mantan-mantan saya itu saya tidak pernah putus. Saya tetap mengharapkan mereka akan tetap baik sama saya dan saya baik sama mereka. Jadi kalau aku pas butuh apa perlu kan aku bisa minta bantuan. Gak izin dong orang yang pernah baik sama kita minta bantuan. Markona aku butuh duit 1.000. Nah kan gak izin. Kan kita pernah bareng.
Tapi kalau kamu menjatuhkan, ya tujuan orang beda-beda sih sekali lagi. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang tomboy di luar sana, ayolah bergabunglah jadi sahabat yang baik, jadi mantan yang baik. Jangan cakar-cakaran. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.